nggak kamu ngalamin hal kayak gini? Kamu udah nyiapin materi presentasi berminggu-minggu, riset sana-sini, desain setnya udah menarik, kontennya juga udah solid banget, tapi pas hari H, proyektornya tiba-tiba mati, kabel berserakan di mana-mana, ruangannya pengap, panas, dan audiens udah gelisah sebelum kamu sempat ngomong sepatah kata pun. Nah, itu bukan soal sial, itu soal persiapan. Untuk itu, yuk kenalan sama dua aspek penting ini, setup dan delivery, yang akan jadi penentu apakah presentasimu benar-benar berhasil atau justru berantakan. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita kenalan dulu sama tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah menyimak video ini, teman-teman diharapkan mampu memahami konsep presentation, mengidentifikasi aspek-aspek setup, dan menerapkan prinsip-prinsip delivery, serta merancang backup plan secara efektif. Dan untuk pembahasannya, kita akan bagi menjadi 4 bagian besar, yaitu presentation, setup, delivery, lalu ditutup dengan quiz dan kesimpulan. Oke, yuk langsung saja kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya presentation itu? Yuk kita ulik satu persatu. Menurut Pat and Wilson tahun 1997, proses merancang presentasi yang efektif itu mencakup 3 tahap utama. Yang pertama ada perencanaan atau planning, lalu yang kedua persiapan atau preparation, dan yang terakhir yang akan kita bahas sekarang adalah pelaksanaan atau presentation. Nah, di dalam tahapan presentation ini ada 2 komponen besar yang saling melengkapi, yaitu setup dan delivery. Dalam kerangka presentasi efektif, presentation itu merupakan tahap puncak setelah kita melalui planning dan preparation. Disinilah semua yang sudah kita rencanakan dan siapkan benar-benar diuji melalui implementasi nyata di hadapan audiens. Menurut Pat and Wilson tahun 1997, keberhasilan presentasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas materi semata, tapi juga oleh 2 hal ini. Pertama, bagaimana kondisi teknisnya disiapkan. Nah, itu disebut bagian setup. Dan kedua, bagaimana pesannya disampaikan. Itu bagian dari delivery. Untuk itu, yuk kita bahas mengenai setup dan delivery. Makasih Situm. Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita masuk ke bagian setup. Setup adalah tahap persiapan fisik dan teknis yang dilakukan sebelum presentasi dimulai. Tujuannya supaya kondisi lingkungan dan peralatan benar-benar mendukung penyampaian materi secara optimal. Setup ini mencakup berbagai aspek yang sering kita anggap sepele. Padahal justru aspek-aspek ini yang sangat menentukan kelancaran presentasi. Dan Pat and Wilson menekankan bahwa persiapan yang baik tidak menjamin semuanya sempurna, tapi tanpa persiapan, kegagalan hampir pasti terjadi. Ada 6 aspek dalam setup yang perlu kita perhatikan nih teman-teman. Yuk kita bahas satu persatu. Aspek pertama adalah tata ruang. Tata ruang adalah pengaturan posisi tempat duduk, layar, dan presenter agar seluruh audiens dapat melihat dan mendengar dengan jelas. Dalam setup, tata ruang harus dirancang agar tidak ada satupun audiens yang terhalang pandangannya. Jarak idealnya, baris depan minimal 2 kali tinggi layar dan baris belakang maksimal 8 kali tinggi layar. Selain itu, posisi presenter juga tidak boleh menghalangi layar dan harus tetap terlihat oleh seluruh audiens. Kenapa ini penting? Karena kalau audiens tidak bisa melihat atau mendengar dengan jelas, ya pesan yang ingin kita sampaikan tidak akan tersampaikan dengan efektif dong. Aspek kedua adalah suhu. Suhu adalah kondisi temperatur ruangan yang harus dijaga agar tetap nyaman bagi audiens selama presentasi berlangsung. Kalau ruangannya terlalu panas, audiens bisa mengantuk, kehilangan fokus, bahkan tidak nyaman. Sebaliknya, suhu yang nyaman membantu audiens tetap fokus dan aktif mengikuti materi. Kenapa ini penting? Karena kondisi fisik ruangan itu sangat mempengaruhi konsentrasi audiens. Sesimpel itu, tapi sering banget diabaikan.
Aspek ketiga adalah pencahayaan. Pencahayaan adalah pengaturan cahaya dalam ruangan agar mendukung visibilitas layar dan aktivitas audiens. Pencahayaannya juga harus seimbang, cukup gelap agar proyeksi slide kelihatan jelas, tapi juga cukup terang agar audiens bisa mencatat dan melihat presenter. Kalau terlalu gelap, audiens bakal susah mencatat. Terlalu terang, layarnya jadi tidak terlihat. Ini penting karena pencahayaan mempengaruhi kenyamanan visual dan pemahaman materi secara langsung. Aspek keempat adalah listrik dan peralatan. Listrik dan peralatan adalah kesiapan seluruh perangkat teknis yang digunakan dalam presentasi. Sebelum presentasi dimulai, semua perangkat harus dicek dulu, mulai dari proyektor, laptop, mikrofon, remote clicker, sampai kabel dan ekstensi. Persiapan ini tujuannya jelas untuk menghindari gangguan teknis yang bisa terjadi saat presentasi berlangsung. Kenapa ini sangat krusial? Karena masalah teknis bisa mengganggu alur presentasi dan yang lebih bahaya menurunkan kredibilitas presenter di mata audiens. Aspek kelima adalah keselamatan. Keselamatan adalah upaya menjaga keamanan lingkungan presentasi agar tidak membahayakan audiens maupun presenter. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain, kabel-kabel harus ditata rapi dan ditap ke lantai. Tidak ada benda yang menghalangi jalan dan jalur evakuasi tidak boleh terblokir. Keselamatan itu bukan hal kecil. Ini adalah tanggung jawab penting seorang presenter. Kenapa? Karena lingkungan yang tidak aman bisa menyebabkan kecelakaan dan mengganggu jalannya presentasi. Dan aspek keenam yang sering banget dilupakan adalah backup plan. Backup plan adalah rencana cadangan yang disiapkan untuk mengantisipasi kegagalan teknis saat presentasi. Bentuknya bisa bermacam-macam. File disimpan USB dan cloud sekaligus. Handout cetak yang sudah disiapkan atau bahkan menyiapkan alternatif presentasi tanpa slide sama sekali. Menurut Pat and Wilson, yang paling penting bukan masalahnya, tapi bagaimana seorang presenter merespon masalah tersebut. Karena masalah teknis itu bisa terjadi kapan aja. Dan yang membedakan presenter profesional dengan yang bukan adalah seberapa siap kamu menghadapinya. Oke, itu tadi 6 aspek setup yang perlu kita siapkan sebelum presentasi. Sekarang kita lanjut ke bagian yang gak kalah penting nih teman-teman, yaitu delivery. Makasih Ian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian delivery. Delivery adalah proses penyampaian materi presentasi secara langsung kepada audiens melalui komunikasi verbal dan non-verbal. Jadi, delivery itu bukan sekedar berbicara ya. Lebih dari itu, seorang presenter itu harus mampu membangun kredibilitas, mengelola suara dan bahasa tubuh, berinteraksi dengan audiens, serta mengontrol waktu dan penggunaan visual. Dan Pat and Wilson menekankan bahwa keberhasilan akhir sebuah presentasi sangat bergantung pada performa presenter saat menyampaikan materi. Ada 7 prinsip utama dalam delivery. Kita bahas satu persatu ya. Prinsip pertama adalah penampilan. Penampilan adalah cara presenter berpakaian dan membawa diri sesuai dengan konteks presentasi. Penampilan itu kesan pertama yang diterima audiens, bahkan sebelum kita mulai berbicara. Pakaian yang rapi, nyaman, dan sesuai situasi akan langsung membangun kredibilitas kita di mata audiens. Prinsip kedua adalah berbicara. Kemampuan menyampaikan materi secara jelas melalui suara. Penyampaiannya harus memperhatikan artikulasi yang jelas, volume yang cukup terdengar di seluruh ruangan, intonasi yang bervariasi supaya tidak monoton, dan yang paling penting, hindari filter words seperti atau yang bisa mengalihkan perhatian audiens.
Prinsip ketiga adalah antusiasme dan bahasa tubuh. Ekspresi nonverbal yang menunjukkan energi dan keterlibatan presenter. Ini meliputi postur terbuka, gerakan tangan yang natural, ekspresi wajah yang positif, dan menghindari gerakan berulang yang bisa mengganggu, misalnya terus-terusan megang rambut atau bolak-balik klik pulpen. Ingat, antusiasme itu menular. Kalau presenternya semangat, audiens pun ikut terbawa. Prinsip keempat adalah kontak mata. Interaksi visual antara presenter dan audiens untuk membangun koneksi. Caranya, gunakan pola merata. Misalnya pola Z. Tatap kiri depan, lalu kanan depan, lalu tengah belakang. Tahan sekitar 2-3 detik per orang sebelum berpindah pandangan. Dan ingat, jangan fokus terus ke layar, karena presentasi itu untuk audiens, bukan untuk slide-nya. Prinsip kelima adalah interaksi audiens. Keterlibatan aktif audiens dalam proses presentasi. Bisa dilakukan dengan cara memberi kesempatan bertanya, mengulang pertanyaan audiens sebelum dijawab supaya semua orang dengar, menjawab secara jelas dan singkat, serta menghargai setiap respon yang masuk. Presentasi yang interaktif itu jauh lebih berkesan dan mudah diingat tentunya. Prinsip keenam adalah pengelolaan visual. Cara presenter menggunakan slide dan media visual secara efektif. Presenter harus tidak menutupi layar saat berdiri. Gunakan pointer untuk menunjukkan poin penting di slide. Beri waktu audiens membaca konten di slide sebelum kita lanjutkan. Dan jangan buru-buru ganti slide sebelum audiens selesai menyerap informasinya. Dan prinsip ketujuh sekaligus terakhir adalah timing. Kemampuan mengatur waktu presentasi sesuai durasi yang ditentukan. Presenter harus tidak melebihi waktu, membagi alokasi waktu untuk tiap bagian, dan tetap fleksibel kalau ada interaksi yang membutuhkan waktu lebih. Melampaui waktu itu dianggap tidak profesional dan mengganggu alur acara. Jadi latihan waktu sebelum presentasi itu penting banget. Nah, sekarang kita sudah memahami berbagai materi tentang betapa pentingnya setup dan delivery dalam presentasi. Supaya pemahaman kita makin kuat, yuk kita coba uji sedikit lewat kuis singkat berikut. Tenang aja, kuisnya santai kok, tapi tetap menantang. Jadi pastikan kamu tadi menyimak dengan baik ya.